Karpet merah Kaisang maju Pilkada Jakarta. Merespons soal wacana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang digadang-gadang bakal maju dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyatakan bahwa Partai Golkar tidak masalah jika Kaisang turut meramaikan kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Sebab Partai Golkar sudah siap menghadapi siapapun kandidatnya. Ahmed Zaki Iskandar juga tidak menutup kemungkinan partainya akan berkoalisi dengan partai yang dinahkodai oleh Kaisang. Apalagi pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 ini Golkar dan PSI berada dalam satu koalisi, yakni untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI harus gigit jari soal kursi di DPR Republik Indonesia. Partai pimpinan Kaisang Pangarep ini tak memenuhi ambang batas parlemen di pemilu 2024 lantaran cuma mengantongi 4,2 juta suara atau 2,81% suara. Ini kali kedua PSI gagal ke Senayan meski sudah mendapuk anak Presiden Jokowi di kursi Ketua Umum. Tak cuma itu, kegagalan PSI tergolong ironis mengingat pengeluaran dana kampanye mereka terbesar ketiga di pemilu 2024 yakni 80 miliar rupiah. Pengeluaran kampanye PSI itu bahkan mengalahkan partai-partai besar lainnya yang lolos ke parlemen seperti Nasdem, PKB, PKS, dan Demokrat. Dana kampanye PSI cuma kalah dari PDIP dan Gerindra di pemilu 2024. Terkait hal itu, Kaisang Pangarep mengaku legowo dengan nasib partainya yang belum bisa melenggang ke parlemen. Sebagai ketua nggak masalah, namanya politik kita juga harus siap menang siap kalah, dan itu kan hal yang biasa sekali ya di dalam politik. Kalau kita melakukan sebuah anggaran itu seperti dibilang tadi, itu hal yang biasa. Ini adalah sebuah proses kita menjadi jauh lebih dewasa nanti dalam berpolitik supaya menjadi lebih baik ke depan. Saya kira itu aja. Kaisang tetap mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilih PSI pada hari pencoblosan. Apalagi sejumlah caleg PSI berhasil meraup suara signifikan di pemilu 2024 meskipun belakangan harus merelakan kursi DPR Republik Indonesia. Caleg PSI yang mendulang suara tinggi di pemilu 2024 yaitu Ade Armando dengan 54.199 suara, Grace Natali dengan 193.556 suara, Cynthia Riza dengan 60.003 suara, Paulus Toto Lucida dengan 45.239 suara, dan Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dengan 78.140 suara. Kendati gagal lolos ke Senayan, Kaisang tetap percaya diri dan pede karena PSI mengalami peningkatan di provinsi. Putra bungsu Presiden Jokowi ini mengklaim suara PSI di daerah meningkat sekitar 200%. Peningkatan suara itu yang turut memantapkan tekad Kaisang mengalihkan fokus pertarungan dari pemilu 2024 ke pilkada serentak. Bahkan Kaisang mengharapkan PSI bisa meraih kemenangan di pilkada 2024. Selain itu, daerah seperti Bandung, Madiun, Kota Tangerang, Tangerang Selatan hingga ND juga akan menjadi fokus PSI menyambut pilkada 2024. Setelah ini kami juga akan fokus untuk memenangkan pilkada yang mungkin kalau kita bisa lihat yang kursinya banyak itu ada di NTT, kita ada 6 kursi untuk di provinsi Jakarta, tentunya kita ada 8 di Solo, Semarang kita punya 5 kursi kalau nggak salah. Nah, Surabaya kita juga ada 5 ya, Bandung, Madiun, terus Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, ND, beberapa kabupaten dan kota yang ada di NTT itu akan mungkin kami akan fokus untuk pilkada nanti. Sementara itu, Kaisang menegaskan PSI tidak akan menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, KPU sudah cukup baik dalam melaksanakan pemilu kali ini meski sempat terjadi kisruh sirekap. Kita yang masalah gugatan ya nanti kita lihat dulu, tapi ya masa mau gugat 200.000 suara tuh dari mana gitu. Semua kan ada saksinya semua. Saya kira kan pemilu kali ini juga sudah cukup baik dilaksanakan oleh KPU. Mohon
untuk intensitas pertemuannya, intensitas konsolidasinya jangan kendor. Kita ini harus siap-siap lagi untuk menyiapkan Pilkada dan Pilgub 2024. Tetap rapatkan barisan, perkuat konsolidasi, ini belum selesai. Pilkada, Pilgub, dan saya juga secara pribadi, saya mohon adik saya juga ikut dikawal PSI itu. Ya meskipun hasilnya belum memuaskan, tetapi di tingkat DPRD provinsi ini sudah menunjukkan hasil yang ya lumayan. Tapi sekali lagi saya titip secara pribadi, ini PSI jangan ditinggal.